Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, siapa yang gak kaget? Ternyata Anies Baswedan adalah sosok aktivis pada masa Orba kemarin. Kok baru sekarang ini ya? Baru ada berita, yaitu kisah Anies Baswedan gerakan puluhan ribu massa menentang kebijakan pemerintah Orde Baru hingga diancam dibunuh. Kok baru sekarang ini? Tetapi ini beritanya ngomong-ngomong ya, pada 16 Februari 2023. Seharusnya kan dulu lah, mulai dari dulu lah berita ini dimunculkan lah. Kenapa? Pada saat mau pilpres saja pada tahun 2024. Nah, pengaburan sejarah ini menurut saya sih kejahatan yang sangat fatal sekali ya. Ini kemungkinan kalau Budiman Sujatmiko, Adiana Pitupulu denger pasti kaget. Kalau nggak kaget ya pasti tertawa lah mendengar berita ini. Ternyata berita ini sumbernya dari ini, yaitu sumbernya dari relawan Anies, relawananis.id. Ternyata sumbernya ya pantes lah, jadi memuji-muji Anies Baswedan. Dan uniknya lagi di sini itu intinya Anies itu menentang lotre lah, menentang perjudian lotre. Tetapi Anda kemarin pasti mengetahui lah, kemarin Anies Baswedan pada saat Pilkada 2017 yang lalu viral, yaitu meminjam uang, yaitu 50 miliar. Dan bila menang tidak membayar. Itu juga merupakan bentuk perjudian kalau menurut saya ya. Di sini pada tahun lalu 1993 menentang perjudian. Tetapi Anies sendiri tidak menyadari bahwa pada waktu pilkada yang lalu sampai hutang 50 miliar menurut saya itu bentuk dari perjudian. Kalau menang hutang tersebut lunas. Menurut saya juga perjudian. Tetapi Anies kemungkinan tidak sadar ya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Gile, Budiman Sujatmiko dan Adiana Pitupulu nggak ada apa-apanya ini. Pasti Soeharto minta maaf habis-habisan sama Anies. Dan Harmoko akan bilang, menurut petunjuk Bapak Anies. Ini bahkan juga dikomentari oleh Alvindo Noviar. Ternyata bukan Budiman Sujatmiko. Ternyata aktivis yang menggerakkan puluhan ribu massa melawan Pak Harto itu Anies Baswedan. Silahkan dikomentari. Komentar yang paling bagus mendapatkan hadiah jalan kaki bersama Real Amin Rais Jakarta Jogja. Ini komentarnya sungguh satir sekali. Ya kalau saya lihat rekam jejak Adiana Pitupulu dan Budiman Sujatmiko jelas lah. Bahkan video-videonya juga jelas, banyak beredar di media sosial. Orasi-orasinya menentang kebijakan Orde Baru itu jelas. Tetapi ketika Anies, ya paling cuma foto-foto aja yang ditunjukkan. Malah kemarin ada foto di masa lalu Anies ketika kuliah, itu malah dekat dengan keluarga Cendana. Dekat keluarga Cendana. Aktivis yang mana ya kira-kira? Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Di foto itu ngapain ya Wanabut? Kayak nggak punya temen. Kelihatan temen-temennya nggak peduli sama dia. Jadi beliau sedang lewat, terus ada yang ngumpul-ngumpul, terus minta difotoin dengan latar belakang kayak gitu. Ini bahkan juga ada foto Anies Baswedan bersama Ibu Tien Soeharto kala itu. Muka gila emang menurun Soeharto ini ya. Masih audiensi dulu sama Ibu Tien sebelum menurunkan Soeharto. Pernah ikut demo reformasi Anies Baswedan, saya turunkan foto Soeharto. Oh, maksudnya menurunkan foto Soeharto, bukan menurunkan Soehartonya ya, tetapi fotonya. Padahal presiden saat itu telah B.J. Habibie. Asem bin luar binasa, gak ada saksi, memang hoax. Kalau dari berita ini, yaitu banyak orang melihat Anies itu orangnya soft, lembut. Tapi di lapangan berbeda. Anies tampil di podium menggerakkan massa dan berhadapan dengan tentara. Ini menunjukkan sisi Anies yang lain. Kala itu Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Tetapi Anies masih punya pengaruh dalam gerakan mahasiswa di Yogyakarta dan hadir dalam berbagai aksi demonstrasi. Apakah Anda percaya kalau Anies ini adalah sosok aktivis dan mampu menggerakkan puluhan ribu massa dan menentang kebijakan pemerintah Orde Baru? Menurut Anda gimana? Anda percaya apa enggak? Apalagi juga didukung dari foto-foto di sini Anies yaitu dekat dengan Cendana. Apakah Anda percaya kalau Anies aktivis? Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Mungkin aku harus terbangun dari mimpi agar bisa jelas melihat kebenaran ini. Justru hari sambil tidur, Mak. Anies itu legend. Bahkan salah satu relawannya sempat bilang dia pun ikut menumbangkan Orla. Enggak ah, ikut serang VOC pakai bambu runcing. Nggak lama lagi keluar narasi Anies titisan KBHRX mau menumpasin pasukan Gorgum. Nah, saya yang heran lagi ya, ikut menumbangkan Presiden Soeharto.
Ya kita lihat aja rekam jejaknya pada tahun 2017 yang lalu. Apa sih yang pernah diperbuat? Apalagi dulu gara-gara judi lah, lotre. Dia ikut berdemo karena lotre itu tidak bagus lah untuk masyarakat pada waktu itu. Tetapi sekarang yang jelas-jelas banjir di Jakarta, normalisasi sungai saja tidak dijalankan, reklamasi yang membuat nelayan-nelayan tidak bisa mencari ikan juga tetap reklamasi berjalan. Jadi saya lebih percaya rekam jejak pada tahun 2017 yang lalu saat memimpin di DKI Jakarta daripada jauh pada 1993 yang lalu. Menurut saya rekam jejak pada tahun 2017 hingga 2022 itu merupakan rekam jejak yang paling mudah, yang paling masuk akal dan masih kita ingat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Banyak orang melihat Anies ini orangnya soft, lembut. Tapi di lapangan berbeda. Anies tampil di podium, menggerakkan massa, dan berhadapan dengan tentara. Ini menunjukkan sisi Anies yang lain. Kala itu, Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM. Tetapi Anies masih punya pengaruh dalam gerakan mahasiswa di Yogyakarta dan hadir dalam berbagai aksi demonstran. Isu soal sumbangan dermawan sosial berhadiah. Misalnya, Anies ikut merancang demonstrasi menentang SDSB. Ia mengajak kawan-kawannya untuk menggerakkan massa. Tak pelak, ribuan orang memenuhi jalan masuk Boulevard, gelanggang mahasiswa UGM dan sekitarnya. Lalu berlanjut long march ke gedung DPRD setempat yang berada di bilangan Jalan Malioboro. Saat itu kalender menunjukkan bulan November 1993. Elan Setriawan, Sekjen BEM UGM 9293, juga Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM 9394, mengatakan protes long march itu paling panjang, mungkin sampai lebih dari 1 kilometer. Pesertanya bukan hanya mahasiswa, berbagai elemen masyarakat juga turut berbaur. Kita waktu itu long march dari bundaran UGM ke DPRD di Malioboro. Bukan cuma mahasiswa saja, tetapi berbagai elemen masyarakat. Yang lain juga bergabung dalam long march itu, kata Elan dalam tayangan video yang diterima KBA News pada Sabtu 16 April 2022. Menurutnya, banyak orang melihat pada waktu itu bahwa Anies itu orangnya soft lembut. Tapi di lapangan, Elan melihat seorang Anies yang berbeda. Dia tampil di podium, dia menggerakkan massa, dia kemudian berhadapan dengan tentara yang sekali lagi menunjukkan sisi Anies yang lainnya imbuhnya. Selama ini, demikian Elan mengaku, dirinya dan kawan-kawan melihat Anies dari seorang ketua Senat Mahasiswa UGM yang memimpin aktivis intrakampus. Tapi pada saat demonstrasi menentang SDSB, Elan dan kawan-kawan melihat seorang Anies yang kemudian tampil dengan kualifikasinya. Sidik Jatmiko, mahasiswa UGM, stringer reporter BBC London, menggambarkan bagaimana saat itu Anies berhadapan dengan aparat keamanan dan mampu bernegosiasi dengan baik, yang sebelumnya sempat diancam agar tidak keluar dari dalam kampus. Anies pada waktu itu oleh pihak keamanan dikatakan, Anda tidak boleh keluar dari kampus, mengganggu jalanan lalu lintas. Kalau Anda berani keluar kampus, Anda akan kami sikat habis. Demikian bunyi ancaman itu ditirukan Sidik. Nah, disitulah kepandaian Anies, kata Sidik. Anies adalah seorang pemimpin mahasiswa yang waktu itu punya keahlian bernegosiasi. Menurut Sidik, Anies itu orangnya cool, tenang. Kemudian dia bisa menyampaikan pendapat dengan spelling, kata-kata yang jelas. Tapi juga sekaligus dia sangat hormat, tetap menaruh hormat kepada lawan bicara. Ini tidak mudah. Banyak orang menyampaikan aspirasi, tapi kemudian dengan emosi. Kelebihan Anies adalah dia mampu bernegosiasi dengan cukup tenang imbuhnya. Sidik menambahkan, apa yang Anies maksudkan jelas, kemudian dia bernegosiasi yang mana-mana, yang penting tujuan akhir tercapai, dan semua bisa berlangsung dengan tertib. Nah, yang terjadi kemudian, demonstrasi yang semula penuh ketegangan kemudian diperbolehkan. Oke, Anda boleh keluar dari kampus UGM, tapi harus tertib, ujar Sidik menirukan ucapan aparat keamanan. Walhasil, meski dikawal polisi,
dan difasilitasi truk. Tetapi di sepanjang jalan, Anies tetap bisa berpidato. Ia naik di bak terbuka dan bisa berpidato menggunakan megafon. Sebenarnya apa itu SDBS? Dan seberapa dalam dampaknya bagi masyarakat sehingga kemudian ditentang para mahasiswa juga elemen masyarakat? Masih dalam satu video yang sama, Rimawan, mahasiswa UGM 9293 menceritakan ada sekira 11 kupon SDSB ia bagikan kepada mahasiswa. Mereka mengatakan, "Pak, ini apa?" "Loh, ini bukti otentik bahwa negara ini pernah melegalkan yang namanya judi," sebut Rimawan. Secara apik, Rimawan mengilustrasikan bagaimana situasi dan kondisi orang yang telah kecanduan dengan namanya SDSB itu. Kalau ada kecelakaan itu, orang berduyun-duyun datang. Jangan harap untuk nolong. Yang akan dilihat adalah misalnya itu ada bus masuk jurang. Orang akan masuk ke situ, apa yang dilihat terlebih dahulu? Orang akan melihat plat nomornya sebutnya. Senada, Elan Setriawan mengatakan adanya SDSB pada waktu itu membuat orang melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi, SDSB yang waktu itu alasannya menurut pemerintah adalah digunakan untuk membiayai olahraga. Salman Diantar Alwan, Wakil Ketua BEM 9293 menambahkan, SDSB itu menimbulkan keresahan, sering terjadi percecokan antar keluarga, sampai menjadi isu nasional waktu itu. Ketika itu, kita menangkap aspirasi ini dari masyarakat. Kemudian, di bawah kepemimpinan Senat Mahasiswa, oleh Mas Anies mencoba menyikapi persoalan ini, kata Salman. Anies ikut merancang demonstrasi menentang SDSB. Selain mengajak kawan-kawannya untuk menggerakkan massa, Anies juga ikut berorasi dan mengamati keadaan saat demonstrasi berlangsung. Muhammad Husril dalam buku Ketika Anies Baswedan Memimpin Menggerakkan Menginspirasi 2017 menyebutkan bila ada orator yang membakar massa, Anies akan maju dan menenangkan massa tersebut. Dia mengajak massa untuk lebih mengedepankan rasionalitas dan intelektualitas ketimbang emosi imbuhnya. Diceritakan Husnil, aksi demo menentang SDSB sempat berhenti sejenak untuk sholat Jumat. Setelah itu mereka berjalan kaki menuju Malioboro dengan kawalan tentara dan juga polisi. Begitu tiba di depan gedung DPRD, mereka berorasi kembali. Anies dan pemimpin massa meminta bertemu dengan para wakil rakyat. Mereka menuntut wakil rakyat menyampaikan kepada pemerintah agar membubarkan SDSB. Beberapa hari kemudian, Anies mengajak kawan-kawannya di Gerakan Masyarakat Islam Yogyakarta untuk ikut berdemonstrasi menentang SDSB di Jakarta. Setiba di Jakarta, mereka bertemu dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta dan Persatuan Mahasiswa Islam Bandung. Tuntutan serupa juga disampaikan sejumlah kalangan di berbagai daerah. Karena desakan yang begitu kuat, pemerintah akhirnya membubarkan SDSB pada 25 November 1993. SDSB merupakan upaya pemerintah mengeruk dana masyarakat untuk kegiatan sosial dan olahraga. Disahkan berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI nomor 21 PSS Romawi 12/1988. SDSB bentuk lain dari berbagai lotre yang muncul sejak tahun 1960-an. Dari lotre, totalisator, loto, undian harapan, sumbangan sosial berhadiah, pekan olahraga dan ketangkasan, hingga kupon sumbangan olahraga berhadiah. Semua mengandung unsur judi karena memberikan harapan semu. Ia membuai banyak orang, termasuk rakyat kecil seperti tukang becak dan buruh tani. Ia membuat mereka berharap kaya tanpa harus bekerja keras banting tulang. Tak heran jika penentangan selalu muncul. Pegiat media sosial Eko Widodo menggugah foto mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang duduk bersebelahan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais melalui akun Twitter pribadinya. Dalam foto yang dia unggah, Eko Widodo menyebut Anies Baswedan sebagai aktivis dan Amin Rais sebagai tokoh reformasi. Tak lupa ia mencantumkan kalimat orang baik dukung yang baik. Aktivis dan tokoh reformasi, wis wayahe, orang baik dukung orang baik. Jangan hanya diam untuk kebaikan bangsa. Retweet yang bersependapat, ujarnya dikutip dari Newsworthy dari Twitter EkoBoy2. Namun, seorang netizen tidak setuju Amin Rais disebut sebagai tokoh reformasi karena ia merupakan pencuri sejarah. Tokoh reformasi dari Hong Kong, pencuri sejarah. Itu baru betul, cuit akun Twitter gue.
Sementara itu Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang dicatat terkait penumbangan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Dia dikenal sebagai Bapak Reformasi Indonesia karena ikut berdemonstrasi saat itu. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang meragukan peran Amin Rais kala itu. Bahkan, sebagian pihak ada yang meminta supaya sebutan Bapak Reformasi yang disandang Amin ditinjau ulang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pernah bercerita tentang sosok Amin. Fahri mengaku sangat dekat dengan Amin Rais pada saat 1998 itu. Sekarang ada kelompok yang seolah-olah ingin menulis ulang reformasi. Padahal ini malaikat mencatat. YouTube ini semua merekam. Dan kalau bicara reformasi, gambar Pak Amin Rais semua di situ, kata Fahri dalam acara 20 tahun refleksi reformasi di DPR Jakarta pada Senin 21 Maret 2018, dikutip dari Suara. Fahri berkisah, beberapa bulan sebelum Soeharto mundurkan diri, satu-satunya tokoh yang diterima mahasiswa kala itu adalah Amin Rais. Tak ada satupun keraguan mahasiswa kala itu menunjuk Amin sebagai pemimpin dari gerakan-gerakan massa yang mereka lakukan. Fahri pun mengklaim saat itu Amin melancarkan serangan-serangan kepada Soeharto melalui orasi-orasi politiknya di berbagai forum. Ketika Pak Soeharto begitu kuat, tidak ada yang berani mengkritiknya secara vulgar dan lantang. Saya kira baru Amin Rais yang berani berbicara tentang suksesi pada forum-forum formil. Dia pidato di Majelis Takmir Muhammadiyah, ujar Fahri. Bahkan dalam satu kesempatan berpidato di salah satu seminar di gedung Departemen Agama, Amin beranggapan sukses kepemimpinan nasional, suksesi loh, bukan reformasi. Suksesi itu kan sebenarnya lebih jauh dari definitif. Pak Amin Rais bicara suksesi, kata Amin. Bahkan waktu menjelang sidang MPR tahun 1997, Pak Amin Rais secara tegas jadi headline berita mengatakan kesalahan fatal apabila MPR memilih kembali Presiden Soeharto. Saya kira tidak ada yang berbicara seperti itu waktu itu. Bahkan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan menilai jika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab terlebih dahulu terkait persoalan rakyat sebelum menerima menjadi bakal calon presiden dan Partai Nasdem. Karena itu ia mengaku tak setuju Anies maju sebagai capres di pemilu 2024. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya ke dia tentang banyak hal. Kalau saat ditanya Anies nyapres, saya tidak setuju. Lu mau milih enggak? Enggak. Banyak orang pun sama jawabannya, tutur Adian tegas kepada mantan pengurus DPP Nasdem Sulvan Lindan. Dilansir dari wartaekonomi.co.id pada 24 November 2022. Adian menyebut salah satu masalah serius yang menjadi pengalaman Anies dalam memimpin Jakarta. Menurutnya, banyak problem sosial dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang masih menjadi PR bagi dirinya, sehingga dia belum pantas membicarakan terkait capres. Ia meminta Anies untuk turun langsung mengecek kondisi rakyat, bagaimana rakyat keteteran akibat pandemi. Permasalahan DKI itu salah satu contoh, banyak pertimbangan lah buat saya dan buat orang lain. Aduh ampun deh, saya sih bilang kok kita turun lihat ke bawah. Bagaimana kalau kita turun ke bawah lihat rakyat terdampak karena pandemi, lalu potensi krisis? Kayaknya nggak pantas deh kalau bicara capres hari ini, tuturnya. Kalau bicara rakyat, kenapa kita nggak memikirkan rakyat terlebih dahulu, lanjutnya. Di sisi lain, ia juga khawatir dengan Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden. Nantinya pembangunan ibu kota negara IKN bakal dihentikan. Aku khawatir nggak lanjut, katanya. Bahkan belum lama ini beredar foto mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang bercengkrama dengan keluarga Cendana alias keluarga besar Soeharto. Dalam foto tersebut, Anies terlihat sedang bersama Raden Ayu Siti Hartiah alias Ibu Tien Soeharto. Munculnya foto tersebut membuat kreativitas Anies Baswedan dipertanyakan. Sebagai informasi, orang yang pertama kali mendaulat Anies sebagai aktivis adalah mantan Ketua Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer alias Noel. Untuk menimbali keriuhan yang mempertanyakan keaktivisan Anies, loyalis Jokowi Denny Siregar turut menyentil melalui cuitan satir. Maksudnya itu, aktivis cendana, dasar cebong loko, Eko pun tadi, kata Denny Siregar belum lama ini.
Diketahui sebelumnya pegiat media sosial Eko Kuntadi membantah bahwa Anies Baswedan adalah bagian dari aktivis 98. Hal tersebut menyusul pernyataan mantan Ketua Ganjar Pranowo GP Mania Immanuel Ebenezer alias Noel. Kata Noel, Anies adalah aktivis. Lah, aktivis apaan? Ungkapnya dikutip fajar.co.id dari cuitan di Twitternya. Eko menggugah 3 foto lawas yang menampakkan Anies Baswedan bersama Raden Ayu Haji Siti Hartinah atau lebih dikenal dengan sapaan Ibu Tin Soeharto.